Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mayastia JMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi. Adapun judul dalam lab ini yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PPT dengan efek MOOC untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi Bumi dan Tata Surya di SMP 13 Banjarmasin. Adapun latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan teknologi, pendekatan pembelajaran juga mengalami perubahan. Media pembelajaran tradisional seperti buku, teks telah bergeser menuju penggunaan media digital yang lebih interaktif dan visual. Penggunaan PowerPoint adalah salah satu contoh dari perkembangan dunia digital. PowerPoint dapat meningkatkan interaktivitas dan kualitas presentasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Peningkatan keterlibatan siswa, PPT memungkinkan pembuat presentasi untuk menciptakan konten yang lebih menarik dan dinamis. Ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan pembelajaran. Bagaimana menyediakan materi yang sangat menarik bagi siswa dapat menumbuhkan minat aktif dalam belajar. Maka dengan adanya teknologi perlu dikembangkan metode pembelajaran yang sebelumnya harus berkembang menjadi media belajar portable yang dilengkapi dengan gambar, teks, dan suara. Salah satu inovasi teknologi yang dapat seorang guru adalah media pembelajaran dirancang menggunakan inovasi berupa PPT dengan efeknya. Ada rumusan masalah yang pertama di sini, bagaimana guru dapat memanfaatkan media pembelajaran PPT dengan efek MOOC untuk membuat belajar IPA lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Kemudian, apakah penggunaan media pembelajaran ini dapat memperbaiki kekurangan dalam belajar IPA yang cenderung membosankan dan monoton sehingga meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian yang ketiga, apakah implementasi teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPA dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu adalah menilai efektivitas penggunaan media belajar PPT dengan efek MOOC dalam menentukan interaktivitas pembelajaran IPA di kelas. Kemudian mengidentifikasi perubahan dalam minat belajar siswa setelah menerapkan teknologi ini dalam proses pembelajaran. Kemudian mengevaluasi sejauh mana media pembelajaran ini dapat mengatasi kekurangan belajar IPA yang cenderung membosankan dan monoton. Spesifikasi pendidikan diharapkan. Pengembangan produk media pembelajaran PowerPoint interaktif memiliki beberapa spesifikasi. Antara lain yaitu pertama, penggunaan operasi sistem Microsoft, kemudian pedoman pengoperasian media, kemudian materi subbab tema perubahan energi, kemudian animasi bergerak, dan kelima, tampilan gambar perspektif, suara, dan game quiz interaktif. Adapun manfaat penelitian sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama teoritis dan praktis. Untuk teoritis, ini terhadap literatur akademis. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur dengan menyediakan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam mengenai penggunaan media pembelajaran PPT dengan efek MOOC dalam konteks belajar IPA. Kemudian pengembangan teori belajar berbasis teknologi. Temuan penelitian dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan teori pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam hal interaktivitas, kualitas presentasi, dan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk manfaat penelitian praktisnya, yang pertama, perbaikan kualitas belajar IPA. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi guru dalam meningkatkan kualitas belajar IPA dan memanfaatkan teknologi PPT dengan efek MOOC. Kemudian peningkatan keterlibatan siswa. Guru dapat mengimplementasikan temuan peneliti untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPA melalui penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian ada divisi operasional. Yang pertama di sini, media pembelajaran PowerPoint dengan efek MOOC sebagai variabel independen yang mempengaruhi tingkat partisipasi aktivitas siswa, tanggapan mereka terhadap kegiatan interaktif, dan sejauh mana siswa terlibat dalam diskusi atau aktivitas pembelajaran. Yang kedua itu hasil belajar peserta didik, ini sebagai variabel independen yang dimana perubahan dalam tingkat hasil belajar siswa setelah penerapan media pembelajaran PowerPoint dengan efek MOOC yang dapat diukur melalui survei atau kuesioner. Kemudian
materi bumi dan tata surya sebagai variabel kontrol, yang dimana materi ini merupakan salah satu materi yang terdapat pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bumi dan tata surya dapat ditemukan dalam berbagai bab yang mencakup topik seperti tata surya, pergerakan planet, kemudian sifat bumi dan fenomena alam seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian mengenai kajian pustaka, di sini ada beberapa kajian yang menguatkan. Yang pertama itu teori pengembangan, dan kemudian pelajaran berbasis teknologi, kemudian metode pembelajaran. Teori pengembangan sendiri yaitu diambil dari metode penelitian research and development. Ini sering didefinisikan sebagai sebuah produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah dibuat. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah ia tidak selalu dalam bentuk hardware berupa buku ataupun modul, tetapi bisa juga sebuah produk dalam bentuk software seperti aplikasi ataupun media belajar misalnya. Adapun produk yang dihasilkan dalam bentuk ini berupa sebuah media pembelajaran PowerPoint dengan efek mock untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pembahasan bumi dan tata surya. Kelas 7. Adapun model pengembangan peneliti gunakan dalam penelitian adalah model pengembangan analyze, design, development, implementation, evaluasi atau bisa disingkat dengan ADI. Model pengembangan ADI adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah diterapkan. Dan ini adalah contoh penerapan model ADI. Yang pertama di sini ada kita mulai seperti persiapan, kemudian kita menganalisis kebutuhan, kemudian desain rancangan media pembelajaran, kemudian pengembangan media pembelajaran, kemudian implementasi, setelah implementasi baru evaluasi media pembelajaran, kemudian selesai. Pembelajaran berbasis teknologi, salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan bangsa adalah kualitas sumber daya manusia dalam menguasai pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 5.0. Kualitas teknologi Indonesia semakin dituntut untuk meningkatkan agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang berkembang dengan sangat pesat. Media pembelajaran adalah salah satu komponen belajaran yang sangat penting sebagai jembatan dalam menyampaikan materi. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang sangat luar biasa dalam memudahkan proses belajar siswa. Di samping itu, media pembelajaran merupakan dasar yang sangat penting diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi keberhasilan proses pembelajaran. Media merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah karena fungsinya dapat membantu proses penyampaian informasi kepada siswa ataupun sebaliknya. Kemudian karakteristik paling penting dalam pada media pembelajaran interaktif yaitu siswa tidak hanya memperhatikan jam atau objek, tetapi juga bakal berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Kemudian media pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Dapat dikatakan baik apabila media pembelajaran berdasarkan prinsip efektivitas dan efisien serta berdasar pada kemampuan berpikir siswa. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada pertimbangan logis dan lengkap supaya media pembelajaran yang dipilih mampu digunakan dengan baik, efektif dan mampu memberi peningkatan terhadap hasil belajar. Kemudian di sini ada kerangka berpikir yang dimana kondisi awal siswa pasif, hilang fokus dan kurang tertarik. Pembelajaran berpusat pada guru, kurang variasi dalam pembelajaran. Kemudian pengembangan media pembelajaran dengan PowerPoint interaktif. Pertama, ada pun langkah-langkahnya. Pengembangan pertama, pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Kemudian membuat pedoman cara pengoperasian, memasukkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan KD dan IPK. Kemudian membuat desain template sesuai konsep gambar, perspektif. Kemudian memasukkan gambar, suara, video, dan animasi, dan memberikan tombol navigasi, menggunakan analisis untuk setiap slide-nya, serta membuat quiz disertai trigger. Kemudian kondisi akhir, siswa tertarik dengan proses pembelajaran sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Adapun metode penelitian yang pertama adalah jenis penelitian yang saya gunakan, penelitian dan pengembangan atau research and development. Model pengembangannya ini ada model pengembangan ADI, kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah di tingkat sekolah menengah pertama yaitu SMP 13 Banjarmasin. Sampel pada peneliti ini ada 6 peserta di kelas 8 yang ditinjau berdasarkan hasil belajar, yang dimana 3 orang yang memiliki nilai tertinggi di kelas dan 3 orang dengan nilai rendah di kelas. Kemudian teknik sampling. Peneliti ini menggunakan kategori non-probability sampling dengan teknik sampling kuota. Kemudian instrumen penelitiannya dalam penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran ini, instrumen yang digunakan ada
mewawancarai guru serta peserta didik. Kemudian dengan pengumpulan datanya, observasi dan wawancara. Kemudian dengan analisis datanya itu adalah kualitatif. Analisis itu dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah diperoleh dari hasil siswa hasil wawancara dengan guru dan peserta didik kelas 8 sampai 13 masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Ratna Kumalasari. Izin bertanya, pengembangan kenapa Anda memilih media tersebut? Alasannya apa, baik dari kekurangan maupun kelebihan dari media tersebut? Terima kasih. Baik, mengapa saya memilih media pembelajaran ini? Mengenai kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihan ini lebih memvisualisasikan atau lebih menarik untuk pandangan siswa. Kemudian kita bisa menambahkan efek-efek yang lebih bagus sehingga siswa tertarik, wah jadi semangat belajar. Kemudian untuk kekurangannya yaitu mungkin guru akan lebih susah untuk mengoperasikan atau memenuhi efek ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.